Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri melakukan panen raya padi di Kampung Bangun Sari, Kecamatan Bekri, Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas padi melalui program sumur bor swadaya serta gerakan listrik masuk sawah yang telah diinisiasi di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sektor pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Komang akan mendukung petani dengan berbagai program yang dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan sumur bor dan gerakan listrik masuk sawah yang merupakan bagian dari inovasi agar pertanian di Lampung Tengah semakin maju dan modern. Ditambahkan Iko Mangkoheri, kegiatan panen raya ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan program pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi bagi para petani lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lain dapat terus terjalin demi kemajuan pertanian di masa mendatang. Dan Bapak Ibu boleh kunjungan ke tempat saya, bahkan kalau saya pagi itu Pak langsung ke sawah ya, dan di situ juga ada kolam ikannya. Bahkan saya mendirikan bank tani ya, namanya Bank Tara, itu bank tani rakyat ya, itu Bank Tara. Bahkan sekarang ada di tengah-tengah kita, memang khusus juga melayani petani. Bapak Ibu, pada hari ini kita memberikan apresiasi dan bangga kepada seluruh petani ya. Tepuk tangan buat petani kita ya. Buat juga kelompok tani, penyuluh pertanian ya. Dan juga tadi Gapoktannya. Saya ini Pak, dari dulu pengurus Gapoktan. Saya ketua Gapoktan dulu Pak ya, sampai terakhir saya jadi wakil bupati. Katanya kata Pak Kadis Pertanian, Pak Jumali, jangan lagi jadi ketua Gapoktan katanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah jadi kepala daerah gitu ya. Jadi jangan ada kepentingan nanti ada interest ya kepada Gapoktan. Jadi saya adalah dulu pengurus Gapoktan, dan saya tahu sekali Pak ya, permasalahan petani itu Pak, kalau dulu ini Pak ya, pada saat nanam pupuk susah, pada saat nanam air susah, dan pada saat jual harga murah ya, dan pemerintah mau mengatasi masalah pada saat masalah itu ada. Tapi hari ini berkat kerjasama semua pihak, hari ini pada saat nanam pupuknya gampang, pada saat nanam airnya gampang, pada saat jual harganya mahal. Ini luar biasa Pak ya, 7.200 Pak ya. Iya 7.200 Pak, ini luar biasa. Bapak Ibu, selain itu saya juga baru tadi malam diundang ini ya. Ini ya karena ini merupakan, padahal saya ada acara, tapi ini hanya untuk kepentingan petani ya, untuk memberikan semangat ya, memberikan dukungan kepada petani. Kata Pak Bupati kita adalah garda terdepan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Lampung Tengah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sektor pertanian ini menjadi tulang punggung. Lampung Tengah ini menjadi kabupaten juara Bapak Ibu ya. Jumlah petani penghasil padi terbesar di Provinsi Lampung Bapak Ibu. Tepuk tangan ya buat Lampung Tengah ya. Dan penghasil ubi kayu terbesar juga, penghasil nanas terbesar bahkan di seluruh Indonesia, penghasil apa lagi, penghasil gula ya, ya jumlah penduduknya paling banyak ya, ya itu banyak sekali ya. Dan ini menjadikan Lampung Tengah ini sebenarnya kabupaten yang memang kabupaten yang kalau yang dibilang gemah ripah itu sudah terjadi gitu ya. Kalau dulu bilang ada lagu tuh apa namanya, Abi ya, tongkat dan batu jadi tanaman gitu Pak ya. Benar Pak ya.
Tapi yang jelas yang berusaha Bapak Ibu, betul nggak? Betul nggak? Berdoa dan berusaha. Dan ini kita buktikan Bapak Ibu, di mana tempat yang tidak ada ini apa saluran airnya ini saya bangga benar nih Pak ya. Ini bisa panennya kayak padi sawah, ini luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan akan menjadi inspirasi ya. Dan yang dibilang tadi oleh Pak Ketua Gapoktan itu dana puap yang 100 itu kalau di tempat kampung lain sudah hilang Pak. Ya Pak ya, betul Pak? Ya Pak ya. Kalau tempat saya masih Pak ya. Ya, di kampung lain sudah hilang Pak. Bahkan dulu ada 2 itu Pak program itu. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu, ini dengan adanya juga bantuan pemerintah dan berhasil, maka pemerintah itu pasti akan tidak kapok untuk memberikan bantuan. Oleh karena itu Pak, saya mempunyai moto Pak, datang bersama itu awal, tetap bersama itu proses, bekerja bersama itulah sukses Bapak Ibu ya. Petani itu harus juga mempunyai apa namanya guyup ya, kekompakan. Ya kalau kita nggak nanam bareng, pasti kita diserang oleh hama Bapak Ibu, betul nggak? Ya Bapak Ibu ya, saya berterima kasih karena bapak saya seorang petani Pak. Jadi saya tidak menyangka Pak, saya bisa jadi wakil bupati nih Pak. Saya 15 tahun dulu Pak jadi wakil rakyat, bahkan saya di DPR RI dulu Pak. Nah, saya kenapa nyalon wakil bupati Pak? Karena 15 tahun saya jadi wakil rakyat. Saya tidak mau menghilangkan kata wakil itu Pak, maka saya nyalon wakil bupati gitu Pak. Jadi masih dipanggil, oh Pak Wakil, terasa jadi wakil rakyat Pak gitu. Ya yang lain-lain saya kira sudah siang Pak ya. Cuman ini selamat aja Pak ya. Saya mengingatkan orang tua saya dulu. Orang tua saya itu benar-benar Pak, kalau zaman dulu tuh tidak ada traktor. Dulu ada namanya lampit apa itu ya. Jadi pakai kayu ya, sama ini enggak ditarik sama kerbau itu Pak ya. Itu sering benar kita ada namanya grinding dulu. Saya benar-benar anak petani betul Pak saya di Pak. Jadi di kampung saya itu memang pertanian yang sarana air. Bahkan di salah satu kampung kita itu Pak, ada yang bisa nanam itu sudah 3 kali. Sekarang di Supirama itu sudah MT3 ada 1 kampung Pak. Jadi itu belajar, dia nanam di bulan 11-10 itu dia sudah gora dulu Pak. Sudah gora masuk, karena Pak kalau dia panen di bulan 1 bulan 2 itu dia dapat harga bagus. Nah sama dengan sekarang, Bapak ini panen harganya pasti bagus, karena belum masuk masa gadunya. Kalau sudah masuk gadu pasti turun dikit ya. Tapi ini luar biasa ini ya. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat ya. Ini tentunya juga didukung oleh program dari PLN ini, terima kasih ya. Dan juga dari Bapak Kepolisian, TNI yang selalu mengawal ya. Karena saya ini Pak orang yang paling kritis dulu jadi wakil rakyat masalah pupuk nih Pak. Sekarang ini kenapa pupuk ini harganya ini jumlah serapannya 50%, karena sekarang ini bahwa peredaran pupuk ini diketatin Pak. Pak Komang ini ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Tengah Pak ya. Bila mana ada pestisida palsu dan harga pupuk di atas head, laporkan sama Pak Komang Koeri ya. Tentu melalui juga penyuluh pertanian. Itu Pak ya. Kalau dulu Pak, pupuk kita ini dibawa ke perkebunan Pak. Dulu Pak ya. Maka setiap tahun serapannya pasti 0% dulu Pak. Kenapa? Karena habis ketika petani nggak nebus. Wah petaninya nggak nebus, kita tebus saja. Padahal di situ ada subsidi pemerintah yang diberikan kepada petani. Maka sekarang sistemnya tertutup. Tidak boleh dari Bangun Sari
dibawa ke kecamatan lain, tidak boleh. Itu harus tertutup Pak, karena akan memastikan. Dan ketika nanti kecamatan Bangun Sari ini tidak membutuhkan pupuk, misalnya dibutuh 70%, maka subsidi itu kembali kepada pemerintah, sehingga tidak ada subsidi yang diberikan kepada pihak-pihak yang memang tidak harus subsidi. Karena banyak ini kalau Bapak Ibu ini ditebus bawa ke perkebunan perkebunan di luar ini pasti laku mahal Pak ya, tapi itu bukan tujuan kita ya. Sekali lagi Pak ya, itu mungkin selamat Pak ya, Pak. Semoga ini harus Bapak juga anak-anak muda kita ini diajak. Saya mengajak anak-anak muda ini, harusnya ada anak-anak muda. Nah, ini ada namanya petani milenial. Ya, petani milenial. Kalau kita bisa jadi petani milenial, saya bilang sama anak saya, kamu kalau jadi petani punya lahan 10 hektar, kamu besok disupirin orang, sudah naik mobil mobil Avanza sudah disupirin orang Pak. Itu luar biasa jadi petani Pak ya. Ya itu Pak, saya mengajak mereka untuk belajar. Anak-anak kita harus siapkan ya. Bahkan kalau ada anak muda yang bilang, apa cita-citanya? Saya mau jadi petani. Itu harus kita berikan tepuk tangan Pak ya. Itu harus bangga Pak ya. Nah, kalau anak petani bisa jadi wakil bupati, siapa tahu bisa jadi wakil gubernur juga Pak ya. Amin Pak ya. Iya Pak, mungkin aja. Sayangin Pak, saya ini ibaratnya ya sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita ya. Tapi itulah Pak Ardhito dan Pak Khoiri ini Pak, demokrasi tahu nggak Pak? Dibiayai dengan 50 miliar uang pemerintah itu. Itu kita pemerintah daerah itu memberikan untuk pilkada kemarin 50 miliar untuk milih. Maka sekarang kesempatan kita oleh kepala kampung, camat segala macam untuk 5 tahun ke depan ini, mari kita bergaib sambut bersama-sama, beguai tidak mewawai untuk menjadikan Kabupaten Lempeng Tengah menjadi kabupaten yang juara Bapak Ibu. Saya tutup ya dengan mengucapkan selamat, sukses, mudah-mudahan Tuhan memberkati ya. Kalau kita orang Jawa percaya namanya Dewi Sri ya. Dewi Sri ini adalah dewinya padi ya. Ya, maka jangan lupa juga setelah panen nanti kita juga bisa berbagi kepada kaum duafa ya Pak ya. Ya, kita tahu ajarannya orang Muslim, hablum minanas hablum minallah. Ya. Ya Pak ya, saya banyak tahu Pak, dan saya belajar Pak ya, mudah-mudahan. Rangkaian acara dimulai dengan pemberian vitamin kepada hewan ternak milik warga Kampung Bangun Sari sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan produktivitas ternak. Pemberian vitamin ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah tidak hanya pada sektor tanaman pangan, tapi juga pada kesehatan peternakan menjadi pendukung ketahanan pangan di Lampung Tengah. Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan kunjungan di Kecamatan Bekri ya, di Kampung Bangun Sari ya, didampingi oleh juga ini ada Dinas Peternakan dan Perkebunan dan juga Kepala Dinas Pertanian, juga tokoh-tokoh masyarakat ya di Yunada. Hari ini juga Pak Camat ya, Pak Camat Bekri ya, Pak Subari ya, mendampingi kami. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan setelah program vaksin untuk hewan ternak sudah selesai, kita juga mendukung untuk program pemberian vitamin dan obat cacing ya, sehingga hewannya itu tidak mengalami kena penyakit cacing ya, sehingga pertumbuhannya berkurang ya.